Main Genshin, pasti kamu orangnya. Selamat datang di kamar gue di kamar Rama. Sering kan denger kayak gitu ya? Suka Genshin, kamu pasti orangnya Forno, kamu pasti orangnya no life, gitu ya, sering ya. Terus ada lagi, kamu suka main Mobile Legends atau main FF, kamu pasti bocil. Sering banget gue denger stigma-stigma seperti ini. Nggak bisa bohong, memang stigma-stigma itu keluar karena dari seseorang atau sekelompok orang yang melakukan hal yang seperti itu. Gue ngambil contoh Mobile Legends dan Free Fire, FF. Karena banyak yang main anak kecil, bocil-bocil, karena gamenya gampang untuk diinstal di handphone low tier sekalipun, jangan heran kalau memang playernya lebih banyak anak-anak bocil ini. Dan lu yang suka main walaupun lu udah dewasa, lu jago dan lain-lain, ya keikut arus mereka ini. Begitu pula juga Genshin gitu loh. Nggak sedikit orang yang menganggap orang yang main Genshin itu no life. Karena harus gue akuin, gue sebagai player Genshin pun, ya, gue gak no life. Gue masih banyak kerjaan. Dan masih gue kerjakan. Gue tidak seperti orang yang, 16 jam Fontaine sudah 100%. Atau tiap hari kerjaannya ya keliling-keliling Teyvat doang. Tapi memang pada saat Genshin keluar, apa yang bisa kita lakukan di Genshin itu segitu banyaknya. Mirip seperti MMO, bahkan at the point di situ ya, sampai kita no life. Dan rasanya seperti no life lebih tepatnya, apalagi pada saat Genshin keluar waktu itu memang lagi pandemi. Tapi again itu kebawa sampai sekarang. Tapi apakah benar yang main Genshin itu no life? Gue player Genshin sih, gue masih harus kerja, gue masih harus ke kantor, gue masih bisa bikin konten seperti ini. Apa iya gue no life cuman mainin Genshin enggak aja gitu. Dan gue yakin teman-teman juga ada yang demikian gitu loh. Nggak semua player Genshin itu no life, nggak semua player Genshin itu isinya cuman meta whore ya kalau kata orang ya. Nggak semua orang yang main Genshin itu ngejarnya cuman waifu aja. Ada yang pengen menikmati musiknya, ada yang pengen menikmati eksplorasinya, ada yang pengen menikmati gameplaynya. Jadi sebenarnya itu semua cuman ya anggapan masyarakat aja. At the point ya, sampai di titik banyak calon player Genshin Impact itu jadi enggan menyentuh Genshin Impact karena takut disamakan dengan stigma tersebut. Nggak bisa bohong, gue sendiri suka begitu gitu loh. Jadi gue nggak suka sama seseorang gitu, dia mengeluh-elukan sekali sebuah game, gue tidak mau menyentuh game tersebut karena gue tidak mau diasosiasikan dengan game tersebut dan tidak mau berinteraksi dengan orang tersebut. Sedikit picik ya mungkin, tapi I cannot help it, you cannot help it. Bahkan kadang-kadang kita suka gitu, gue nggak mau diasosiasikan dengan orang itu, jadi gue nggak nyentuh gamenya. Ya udah. Tapi again, apakah gue terus menganggap gamenya jelek? Tentu tidak. Gue tidak akan pernah menganggap game lain itu jelek karena gue tidak mau diasosiasikan dengan orang tersebut. Gamenya bisa saja bagus, gamenya bisa saja oke, tapi ya gue tidak mau menyentuhnya. Nah, teman-teman ada nggak yang kayak gitu? Gue yakin ada deh. Jadi karena gini, yang apa namanya Genshin aja tuh banyak. Gue sering banget lihat ya. Karena waktu itu ada stigma Genshin game porno, which is menurut gua, again sekali lagi menurut gua, yang nganggap Genshin game porno, main lu kurang banyak, main lu kurang jauh. Lu nganggap Genshin doang yang porno. Nggak perlu gua sebutin gamenya satu-satu kan kalau mau melihat Genshin itu jauh lebih sopan. Seriously. Tapi again stigmanya sudah keluar gitu loh. Yang membuat gua jadi melihat juga, sebenarnya kenapa sih kita mau main game? Kita main game untuk have fun. Gue akhirnya kemarin itu mencoba game yang tadinya tidak mau gue sentuh karena gue tidak mau diasosiasikan sama orang tersebut atau tidak mau berinteraksi sama orang tersebut karena game ini. Just game itu adalah Yakuza. Apakah terus gue main Yakuza artinya gamenya jelek? Sama sekali tidak. Gue have fun sekali main Yakuza. Dan itulah harusnya kita bermain game. Bukan karena kata orang kalau lu nggak main game itu lu nggak hits. Bukan karena kata orang kalau lu nggak main game itu lu nggak maco. Bukan karena kata orang kalau nggak main game itu lu nggak asik. Tapi bagaimana cara kita bermain game untuk have fun. Have fun itu tidak harus lu menang terus di kompetitif misalnya ya. Have fun itu tidak berarti lu harus dapat gacanya right on terus. Dapat karakter yang lu mau terus. Lu masih bisa have fun tanpa karakter tersebut. Apakah terus berubah perasaan have fun lu dengan game tersebut? Jadi menurut gua selama lu masih bisa have fun sama gamenya,
ya mainin aja gamenya. Peduli setan apa kata orang lain. Gue mungkin akan ngomong kalau misalnya gue tidak suka sama Snowbreak karena gue tidak suka sama Snowbreak. Kalau kalian masih have fun memainkan gamenya, ya tidak masalah. Snowbreak it's not for me. Snowbreak itu bukan buat gue. Gue juga sudah main apa waktu itu? Monster Hunter dan ternyata tidak cocok. Monster Hunter Rise ya. Karena mungkin karena gue mainnya sendiri kali ya, kata teman gue, teman kantor gue, harusnya lu main bareng-bareng biar terasa lebih fun. Tapi karena waktu itu gue mainnya sendiri, gue terasa kayak aduh kok kayaknya membosan sekali, terlalu repetitif lalala. Itu karena gue main sendiri. Jadi gue ngerasa kurang fun, kurang bisa ngikutin terus. Tapi gue tahu game ini ada funnya di mana. Jadi gue tidak lanjut, tapi gue akuin gamenya fun. Gamenya bisa fun lebih tepatnya. Monster Hunter itu buat gue. Bahkan banyak orang yang tidak suka sama Breath of the Wild sama Tears of Kingdom. Buat mereka terlalu panjang, terlalu apa lalalala. Mereka tidak suka juga Baldur's Gate karena ya RPG, karena turn based dan lain-lain. Apakah itu bermasalah untuk kalian yang suka? Enggak kan? Kalian tetap have fun dengan gamenya. Kalian tetap memainkan gamenya sampai bosan atau sampai tamat atau sampai gamenya, kalau misalnya game gacha atau game live service ya, sampai gamenya end of service. Dan itu yang pengen gue omongin di video ini. Kita kadang-kadang lupa kalau misalnya kita main game itu untuk have fun. Dan have fun itu tidak harus menang, tidak harus selalu mendapatkan sesuatu yang kita mau di game tersebut. Bisa aja kalah, tapi tetap kita bisa have fun. Selama mindsetnya di situ. I'm playing this game to have fun. Bukan untuk tambah pusing. Ketika game tersebut bisa bikin lu tambah pusing, gue sarankan tinggalkan gamenya. Lu udah terlalu ribet sama kehidupan, terus lu diribetin lagi sama game, gue sarankan tinggalkan gamenya. Karena ya ada kayak misalnya apa? If Online itu game dengan struktur yang sangat luar biasa dan bisa diterapkan di dunia nyata. Cuman perbedaannya itu adalah game game online, game live service yang berhubungan dengan planet dan planet gitu loh. Bisa dihitung accountingnya, bisa dihitung laba ruginya, jualan bisa jualan planet dan lain-lain. Seperti dunia asli dan bahkan sampai ada PPT-nya. Gue ngelihat sekali sendiri itu If Online itu ada PPT-nya segala. Tapi again, buat mereka yang memainkan itu adalah distraksi untuk have fun di gamenya. Buat kalau selama mereka tidak merasa itu ribet atau tidak membuat mereka lebih refreshing, mendistraksi dari dunia nyata, ya mereka pasti akan berhenti memainkan gamenya. Tapi di sini gue akan kasih konteks juga buat teman-teman yang bermain game untuk bekerja, baik itu joki, baik itu sebagai developer game, bahkan ya game tester, atau bahkan sebagai atlet e-sports. Ini beda. Gue ngerasa agak beda, di mana sebuah hobi yang sudah dijadikan pekerjaan, di situ ada tambahan tanggung jawab yang kadang-kadang membuat rasanya bermain game ini jadi beban. Karena nggak sedikit gue ngelihat orang yang membuat hobi jadi pekerjaan itu jadi mengeluh dengan hobinya tersebut. Karena jadi ada tanggung jawab di situ. Tapi nggak sedikit juga orang yang membuat hobi jadi pekerjaan jadi lebih semangat untuk bekerja di bidangnya tersebut. So, guys, ingat ya, main game itu buat have fun. Peduli setan apa kata orang lain. Kalau misalnya lu suka main Mobile Legends, mainlah Mobile Legends. Kalau kalian suka main Free Fire, mainlah Free Fire. Peduli amat dikatakan bocil. Kalau kalian masih suka main Genshin Impact, ya mainlah Genshin Impact. Tapi yang pasti have fun. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah nonton Kamarama, dan kalau kalian mau nonton konten-konten kayak gini lagi, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.